Panggung sudah siap. Kamu di tengah-tengah lampu sorot dan semua orang menatapmu. Piano bersinar terang terkena cahaya. Kamu menaruh jarimu di tuts piano dan mulai bermain. Karena kamu punya 20 jari di masing-masing tangan, kamu bisa menekan beberapa nada dan membuat suaranya lebih kaya. Dengan adanya 40 jari di piano, kunci piano punya tambahan oktav dan nada. Kamu selesai. Semua orang bertepuk tangan sambil berdiri. Suaranya nyaring banget karena telapak tangan mereka besar, muat buat 20 jari di masing-masing tangan. Kamu lagi naik perahu di tengah danau, siap buat berenang. Temanmu mendorong kamu dan balapan untuk pergi ke tepi danau. Karena ada 40 jari tangan dan kaki, berenang dan mengayuh jadi gampang. Jari-jarimu jadi kayak kemudi alami. Kamu menang dan sampai di tepi. Setelah itu kamu berenang kembali ke perahu, mengayuh dengan kaki dan tangan. Enak nih hiking setelah berenang. Wah, ada tebing bagus tuh. Kamu menyiapkan peralatan dan mencengkeram batu dengan telapak tanganmu yang besar. Cengkeramanmu erat dan kamu bergantung pada banyak batu yang enggak cocok buat orang berjari 10. Kamu berhasil mendaki ke puncak dan melihat pemandangan desa yang indah. Pakaian udah rapi nih, senyummu mengembang. Yap, kamu udah siap buat wawancara kerja. Kamu masuk ke gedung dengan pede dan nunggu di antara orang ke ruangan CEO. Semua orang sadar dengan kepedean dan kerapian kamu. Sekarang giliran wawancara kamu. Kamu tersenyum manis dan merapikan pakaianmu. Kamu masuk ruangan, lalu berjabat tangan. Dengan 20 jari, kamu melepaskan cengkeraman erat yang bikin CEO terkesan dan pengen lebih kenal kamu. Kamu meninggalkan gedung dengan puas. Nggak lama kemudian, kamu dipanggil lagi buat wawancara. Oke, ini sih gampang. 20 tas belanja di bagasi mobil dan nggak boleh bolak-balik. Perjalanannya jauh, berkelok dan naik turun. Kamu menyiapkan jarimu. Suara kertak terdengar dari buku jarimu. Kamu merencanakan pembagian berat biar beban di kedua tangan rata. Dengan 20 jari, kamu ngambil 10 tas di masing-masing tangan. Emang berat, tapi anggap aja itu latihan kaki dan bahu. Kamu mengeluarkan belanjaan dari bagasi dan dengan cepat melintasi halaman sampai ke rumah. Berhasil! Dengan sekali jalan, kamu berhasil ngambil semua tas. Duh, ada yang ketinggalan. Nggak masalah. Kamu masukin tas itu ke tas lain sebelum pergi. Tapi kamu tetap harus kembali ke mobil buat nutup bagasi. Setelah seharian kerja, kamu harus ketemu teman kamu yang udah lama nggak berjumpa. Lagi pula, kamu udah kerja keras hari ini. Di jalan, kamu melihat salon kuku. Kamu masuk bentar buat manikur. Tapi karena ada 20 jari, itu sama aja kayak manikur buat 2 orang. Waktunya udah mepet, tapi baru selesai 1 tangan. Teman kamu nelepon buat ngasih tahu kalau dia nunggu kamu di kedai kopi. Lanjut ke tangan berikutnya. Akhirnya manikur selesai dan kamu buru-buru nemuin teman kamu. Kamu emang telat, tapi seenggaknya kelihatan kece. Kamu menghadiri peluncuran teknologi baru dengan puluhan orang yang memamerkan produk baru. Ukuran ponsel sekarang sedikit lebih besar daripada ponsel buat orang dengan 10 jari dan 2 tangan. Ponsel sekarang hampir kayak tablet mini. Kamu ngambil sampel ponsel dan mencobanya. Karena kamu punya 4 jempol, mengetik jadi lancar dan gampang. Layarnya cukup panjang buat ditahan sama jari lain di masing-masing tangan. Kamu pindah ke tempat komputer. Kayaknya kamu tertarik sama produk ini. Laptop dengan keyboard lebar yang bikin kamu jadi gampang ngetik. Kamu membuka file dan mencoba mengetik. Kamu kaget karena nulis dokumen jadi gampang banget. Sayangnya produk itu belum resmi diluncurkan. Jadi kamu masih harus nunggu. Kamu lagi pemanasan di gym dan nunggu latihan berikutnya. Kamu masuk ke ring tinju dan latihan tanding dengan samsak. Karena kamu punya total 40 jari, tinjumu jadi lebih kuat dan nyaring daripada orang yang punya 10 jari. Setiap selesai meninju, kamu meregangkan badan dan melanjutkan latih tanding. Kamu pindah ke latihan lain buat menyiapkan hari penting kamu. Kamu di hutan, lagi latihan buat panahan. Kamu udah membariskan 2 kaleng. Dan 2 lagi di atasnya. Kamu ambil busur dan menariknya dengan 10 jari di masing-masing tangan. Kamu menaruh 2 anak panah, lalu melepaskannya. Semua kalengnya kena. Sekarang kamu tambah 4 kaleng bersebelahan. Kamu mengarahkan busur ke samping dan menarik anak panah sampai tekanannya cukup buat dilepaskan. Lalu tarik panahnya dan lepaskan. Berhasil lagi. Kamu menjatuhkan 4 kaleng dengan gampang. Kalau kamu punya 20 jari di masing-masing tangan, seenggaknya kamu butuh 7 atau 8 papan target berdampingan. Busurnya bakal panjang, tapi nggak gampang mengenai sasaran.
Setelah berkonsentrasi penuh, kamu melepaskan panah dan semuanya tepat sasaran. Punya 50 jari di masing-masing tangan bakal mengubah penampilan dan cara jalan kamu. Tanganmu bakalan berat, jadi kamu butuh lengan yang kuat biar seimbang dan bisa nahan jari kamu. Semua benda bakal jadi besar, termasuk ponsel dan laptop. Gitar bakal dirancang buat mengakomodasi jumlah jari yang bisa bergerak di fretboard. Kalau gitar biasa punya 6 senar, gitar monster ini bisa punya 30-40 senar. Musik nggak akan terhambat desain manusia, malah bisa lebih keren lagi. Semua alat musik bisa dibuat sesuai kondisi fisik sekarang. Misalnya punya 50 jari pada masing-masing tangan, kayak trompet, piano, harpa, dan saksofon. Grup musik dengan 3 orang bakal terdengar kayak satu orkestra. Nah, satu orkestra bakal terdengar kayak 5 orkestra. Kamu lagi santai main video game di rumah bareng teman. Kontrolernya seukuran meja tamu. Tangan yang bisa memuat 50 jari itu gede banget. Jadi, kontrolernya ditahan sama penyangga kecil yang ditancapkan ke lantai. Ada banyak tombol dan pad control. Melihatnya aja udah bikin pusing. Kamu main game bola sambil mengendalikan masing-masing pemain. Dengan kekuatan buat menggerakkan dan mengatur 100 jari, ukuran otak jadi lebih besar dari rata-rata dan kamu jadi ahli dalam multitasking. Akhirnya, kamu menang. Setelah tanding ulang, temanmu menang. Di permainan ketiga, kalian seri. Kalian tos dengan 50 jari. Gelombang suara yang dihasilkan tos itu merambat sampai ke tetangga di seberang jalan. Banyak jari pada masing-masing tangan berarti benda berwujud dan benda ergonomis harus lebih besar dari rata-rata. Pergi ke toko perhiasan jadi merepotkan karena kamu harus nyari cincin yang pas di 100 jari kamu. Sarung tangan jadi industri mahal karena biaya produksinya selangit. Menggambar juga jadi tantangan karena nggak gampang megang pensil biasa dengan jari kamu. Pulpen dan alat tulis 10 kali lebih besar dari sekarang. Tentunya harganya jadi lebih mahal daripada pulpen berukuran biasa. Gelas jadi lebih panjang atau lebar biar kamu bisa memegangnya. Tangan jadi jauh lebih besar dan mirip bunga matahari dengan jari yang mengelilingi telapak tangan. Kalau kepanasan, nggak usah repot-repot nyari kipas, pakai aja tanganmu. Ngambil pasir jadi lebih gampang kalau kamu lagi bikin istana pasir di pantai. Dengan ukuran tangan sebesar itu, kamu bisa bikin bola-bola pasir dan dengan cepat membangun istana besar. Dan kalau kamu lagi main bola salju, siap-siap buat bikin bola salju yang lebih mirip meriam. Oh, sakit!